Mie sedap, semua suka. Wih. Sorry nih ya kalau misalkan suaranya agak-agak jelek gitu ya. Nah, sekarang aku mau nanya dulu nih. Sobat Jajan, sukanya ada di tim mana? Di tim Indomie atau mie sedap? Coba tulis di komen dulu ya sebentar ya. Lebih suka Indomie atau mie sedap? Oke? Karena di sini mie sedap tuh juga mengeluarkan ini nih, varian baru nih yang ada di depan aku sekarang nih. Oke, sebelumnya aku bakal ngejelasin dulu. Jadinya tuh jauh dari sebelum tahun ini ya. Indomie pernah ngeluarin rasanya itu rasa rendang, dan banyak banget orang yang suka rasa rendang itu karena enak banget gitu, karena bumbunya pas. Terus juga sebenarnya nggak kayak rendang banget sih ya, cuma pas dijadiin mie tuh jadinya rasanya enak gitu, bumbunya merah gitu, terus kan ya enak juga rasanya gitu. Nah, kayaknya nih mie sedap juga nggak mau kalah, karena emang se-Nusantara ini kayaknya nggak ada deh yang nggak suka masakan Padang gitu. Mungkin ada sih, teman-teman aku pun ada gitu, cuma mayoritas pasti pada suka masak masakan Padang gitu ya. Nah, kalau yang Indomie itu lebih dominannya tuh ke rendangnya aja gitu. Nah, cuma kalau si mie sedap ini tuh lebih ke apa ya? Lebih ke rasa yang Padang banget lah gitu. Jadinya tuh nggak merujuk spesifik ke rendang atau ke embalado, ke kikil atau apa gitu ya. Nggak kayak gitu. Kayaknya nih ya. Karena aku ngelihat packagingnya pun di depannya ini tuh sajiannya itu nggak cuma ada satu makanan. Jadi ada sambalnya juga, ada sayurnya juga gitu. Jadinya itu semacam concentrate dari satu piring masakan Padang dijadiin satu rasa gitu ya. Gitulah. Ini unik sih karena memang yang bikin susahnya itu nyampur banyak bahan-bahan gitu. Kalau misalkan kita spesifik misalkan ke rendang, ya udah rendang aja gitu yang dibikin rasanya itu. Nah, cuma kalau ini agak kompleks. Rasa daunnya harus ada mungkin ya. Terus rasa sambalnya harus ada. Mungkin kalau misalkan kita mau pakai lauknya rendang, harus ada rendangnya juga. Belum kalau misalkan ada telur balado, harus ada telur baladonya juga gitu. Jadi disatuin semuanya. Nah, tapi gimana caranya biar bisa enak tanpa mengganggu rasa-rasa yang lain gitu. Aku nggak tahu sih sebenarnya rasa yang mana yang mau dikeluarin atau lebih dominan dari campuran rasa-rasa yang tadi gitu. Nah, di mie sedap konsepnya tuh kurang lebih kalau menurut aku ya kayak gitu. Di sini juga katanya ada nikmat hakiki dengan sambal hijau dan keripik rasa rendang katanya. Begitu kan? Di belakangnya seperti biasa nih cuma apa namanya instruksi dan cara penyajian. Di depannya ini ya kayak yang aku jelasin tadi lah, nggak banyak-banyak gitu. Terus desain bungkusnya juga lumayan sih, nggak jelek tapi nggak bagus juga, biasa aja jadinya. Nggak ada lagi. Nah, oke. Mungkin kita ini dulu, apa namanya, buka dulu. Jadi nih di dalamnya itu ada bumbu, terus ini ada sambal hijaunya nih, ada kriuknya. Nah, keripiknya itu keripik rendang, aku nggak tahu nih ini tuh bakal enak atau enggak gitu, karena aku ngelihatnya kayak nggak akan enak gitu, kayak nggak akan kayak apa ya. Karena menurut aku nih, yang paling enak, kerupuk yang paling enak itu adalah kerupuk udang. Kerupuk udang itu ada di kasta teratas kerupuk gitu. Terus di bawahnya ada kerupuk-kerupuk yang lain yang bulat, terus kayak ada anyaman-anyamannya gitu kan ya. Mungkin Sobat Jajan ada yang setuju dan ada yang enggak gitu sama aku, karena beberapa orang ada yang alergi udang jadinya nggak suka kerupuk udang. Padahal kerupuk udang tuh enak banget gitu. Tuh ya udah kasta teratas dari kerupuk lah pokoknya kerupuk udang tuh. Dan ini ada bumbunya, terus ini ada minyak dan ini juga apa namanya, kecapnya juga gitu sih kurang lebih. Nah, daripada kita lama-lama, kita langsung masak dulu aja, oke? Nah, ini dia. Ini kita agak geser kali ya sedikit ke sini. Mie-nya di sini gitu, oke? Jadi pas jadinya tuh kayak gini nih. Di sini ada kerupuk yang katanya itu kerupuk apa ya? Aku agak-agak lupa. Kerupuk rendang. Dan juga di sini ada sambal hijaunya gitu. Mungkin kita langsung coba aja kali ya, daripada lama-lama nih. Aku sebenarnya bingung nih. Ini sambalnya itu dimakan secara terpisah atau harus diaduk lagi sama mie-nya. Jadi aku tadi tuh ngide aja sih jadinya tuh sambal hijaunya tuh agak aku pinggirin sedikit terus nggak aku aduk gitu. Terus kita coba dulu. Yaudahlah aku aduk aja deh semuanya deh.
Karena kalau misalkan nggak keaduk semua tuh rasanya jadi nggak karuan gitu jadinya tuh. Nah nggak apa-apa deh ya, sambal hijaunya aku aduk. Aku nggak tahu nih ini cara yang bener makannya atau enggak. Mungkin sobat jajan ada yang pernah tahu nih, pernah ada yang coba trial juga. Jadi kalau misalkan si sambal hijaunya nggak disatuin, apakah bakal enak-enak aja atau justru harus disatuin gitu. Wih, ini sih kelihatannya kayak yang enak sih. Tuh kan, udah ada warnanya. Ngomong-ngomong soal bau dulu nih ya. Biasanya kan kita ngobrolin soal aromanya dulu. Ini aromanya itu sebenarnya nggak karuan sih. Sebenarnya ini tuh aroma apa gitu. Nggak kayak aroma wangi makanan. Dan aku pun agak aneh aja gitu nyium baunya karena kayak terlalu sintetis gitu buat aku. Jadinya nggak kayak kita mencium satu hidangan masakan Padang yang ada di satu piring gitu. Jadi nggak kayak gitu. Jadinya ya aneh aja sih buat aku. Nah cuma kita masuk aja langsung ke rasanya nih. Gimana ya rasanya? Kita langsung coba nih. Coba cicip dulu sedikit. Oke. Jadi tuh gini ya, rasanya itu sebenarnya agak mirip nyinggung-nyinggung ke rasanya yang Indomie rasa rendang itu. Agak mirip lah, menuju ke sana sedikit gitu ya. Mungkin ada 30-40% dan sisanya emang itu rasa bumbu dari masakan Padangnya. Terus juga aku ngerasa ada kayak asam-asamnya sedikit gitu. Aku nggak tahu ini asam dari cabai hijaunya kah atau dari emang rasanya ada sedikit asamnya kah gitu. Aku nggak tahu itu dari mana. Nah cuma buat aku ini enak gitu, enak-enak aja sebenarnya. Cuma yang jadi pengganggunya adalah keripik rendangnya. Mungkin kalau misalkan mie ini didampinginnya sama kriuk mie sedap bukan kayak kerupuk gitu. Jadinya ya udah kriuk mie sedap tapi nih dibikin rasa lebih ke rasa yang rasa masakan Padang gitu. Mungkin menurut aku ini bakal jadi perfect gitu rasanya. Kalau Indomie kan punya bawang goreng yang emang apa ya disebut enak gitu. Bisa blend ke rasa-rasa yang ada di Indomie gitu. Nah mungkin mie sedap nih harusnya bikin langkah kayak gitu juga, bukan malah bikin keripik rasa-rasa rendang gitu. Karena buat aku nih ya, keripik ini tuh bukan kayak keripik jatuhnya, malah jadi kayak keripik sintetis gitu, kayak yang belum matang. Tahu nggak sih sobat jajan, kalau kita beli keripik di pasar nih terus kita belum goreng, keripiknya kan belum ngembang juga. Nah jadinya tuh kayak begitu, rasanya tuh nggak enak gitu kalau buat aku pribadi nih ya. Mungkin sobat jajan kalau misalkan ada yang nggak setuju sama aku bisa komen di bawah nih, rasanya itu kayak gitu si kriuknya. Tapi so far si bumbu dari mie-nya ini aku suka banget gitu. Cuma ya tadi itu yang jadi masalahnya ada di keripiknya tadi gitu. Nah cuma kalau misalkan nggak pakai keripik nih, kurang ada sensasi kres gitu yang ada di mulut. Biasanya mie sedap itu kan terkenal sama kriuknya yang banyak itu kan gitu, bukan cuma bawang goreng kayak Indomie gitu. Nah jadinya kalau pakai jadinya nggak enak gitu. Kalau nggak pakai rasanya ada yang kurang gitu. Jadinya tuh kayak gitu. Jadinya agak kentang lah ya istilahnya tuh kayak gitu. Tapi aku sih cukup merekomendasikan kali ya produk dari Indomie ini ya, karena emang rasanya enak gitu. Karena selain rasanya enak juga ya apa ya, mungkin bisa jadi alternatif nih buat yang tim mie sedap cuma jenuh sama rasa mie sedap, atau mungkin kalau misalkan buat yang Korean spicy chicken itu agak kepedesan. Nah ini salah satu alternatifnya gitu buat yang agak lebih pedas cuma nggak pedas-pedas banget kayak Korean spicy chicken gitu. Gitulah ya intinya. Jadi aku tetap merekomendasikan produk ini ke sobat jajan dan silahkan dicoba gitu. Mungkin ada yang nggak setuju sama aku dari kerupuk rendangnya. Mungkin ada sobat jajan yang bilang enggak kok, ini tuh enak-enak aja gitu. Ya nggak apa-apa gitu, karena itu memang selera orang beda-beda gitu ya. Segitu aja review aku buat mie sedap Salaro Padang, dan aku cukup puas dengan adanya produk ini ya datang gitu ya. Oke, sampai jumpa di video aku selanjutnya, dan jangan lupa subscribe dan tonton terus video aku. Oke, bye.